Halo anak-anak, selamat ketemu lagi pada kesempatan yang baik ini. Setelah beberapa waktu yang lalu kita juga bertemu dengan anak-anak, dengan Pio dan juga para bunda pendamping anak-anak. Berjumpa lagi juga dengan bapak dan ibu di rumah masing-masing. Pada kesempatan ini kita berbahagia karena boleh berjumpa dalam keadaan sehat. Semua gembira, hati gembira, dan juga pikiran-pikiran kita gembira. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai kebiasaan hidup gereja, yakni berbagi dan iman. Kita juga diharapkan melihat bahwa kebiasaan berbagi itu sudah dialami sejak zaman para rasul. Apa tandanya? Saya ambilkan dari Kisah Rasul, itu dikatakan demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kutipan dari kitab suci ini menandakan bahwa sejak gereja yang perdana, gereja pertama, sudah dibiasakan hidup gereja itu selalu berbagi berkat dan juga berbagi rezeki yang memang dibutuhkan untuk umat. Pada kesempatan seperti inilah kita juga diajak, lebih-lebih anak-anak, mulai dibiasakan dan membiasakan diri juga untuk berbagi. Ambil contoh, anak-anak di rumah berbagi dengan kakak, dengan adik, berbagi dengan bapak dan ibu, berbagi dengan teman-teman tetangga. Dan ini semua dilakukan dengan dasar kasih, dilandaskan pada iman. Berbagi itu untuk anak-anak tidak cukup berbagi rezeki, tidak cukup berbagi makanan, tetapi juga bisa berbagi perhatian, berbagi kasih, berbagi dukungan, berbagi kesetiaan kepada orang tua, menurut orang tua, bermain bareng dengan teman-teman. Ini adalah berbagi kesempatan, berbagi waktu. Nah, berbahagia seperti inilah yang memang dihidupi terus-menerus oleh orang-orang yang beriman Katolik. Saya sampaikan beriman Katolik karena kita menjadi Katolik itu karena imannya akan Tuhan, dan berbagi itu adalah perwujudan dari iman kita. Berbagi yang adalah perwujudan dari iman itu memang pangkalnya adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Apa sebenarnya iman itu? Kalau ada pertanyaan seperti ini, kita perlu dengan tenang memberikan jawaban bahwa iman itu adalah penyerahan total kepada Allah, percaya secara penuh kepada Allah,
dengan segala kekuatan dan akal budi. Ini iman, rumusan iman. Dan rumusan iman ini sudah digarap, sudah diolah sejak zaman bapak-bapak gereja atau bahkan dalam kesempatan konsili-konsili. Di samping itu juga bahwa iman ini memiliki sifat. Sifat iman Katolik itu adalah relasional, komunikatif. Maksudnya, sifat iman yang relasional komunikatif itu, iman kita itu selalu berkaitan, berhubungan, berkomunikasi dengan Allah Sang Pewahyu. Itu yang kita pahami. Jadi sasaran iman kita adalah kepada Allah Sang Pewahyu itu. Dalam kehidupan gereja, iman itu juga diungkapkan, dirayakan. Kapan iman itu diungkapkan dan dirayakan? Pada saat kita berdoa, kita mengungkapkan iman. Pada saat kita memberikan pujian-pujian rohani, kita merayakan iman. Pada saat kita merayakan perayaan Ekaristi, kita merayakan iman. Dan ini adalah ungkapan iman. Di samping ungkapan iman itulah kita memiliki yang disebut perwujudan iman, yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul yang baru saja tadi dibaca. Bagian akhir itu adalah perwujudan iman dengan berbagi. Santo Yakobus juga mengatakan bahwa iman itu ada wujudnya, yakni diwujudkan dalam tindakan, diwujudkan di dalam gerakan, diwujudkan di dalam aksi. Iman diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar, sehingga kalau anak-anak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan perbuatan yang baik, itu artinya anak-anak mulai dan menghayati dinamika hidup beriman dan perwujudannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu untuk selalu dicatat adalah bahwa berbagi adalah perwujudan iman kita. Ini saya sampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak memahami sungguh bahwa iman Katolik itu mengarah kepada Sang Pewahyu, mengarah kepada Allah, dan perwujudannya mengarah kepada kehidupan di keluarga, kehidupan di komunitas, dan juga kehidupan di kelompok-kelompok anak-anak. Ini saya sampaikan kepada anak-anak semua. Kalau misalnya masih sulit untuk menerima, tidak apa-apa. Suatu ketika nanti akan mampu untuk menangkapnya secara baik. Dan ini saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu nanti ketika ngomong soal berbagi dan iman, mempunyai keselarasan apa yang dipahami oleh anak dan apa yang Bapak Ibu terima dari pemahaman pembicaraan pada kesempatan ini. Nah, semoga apa yang kita laksanakan ini menyegarkan kita, menguatkan kita, dan juga sekaligus meneguhkan iman kita. Dan marilah kita akhiri dengan berdoa. Allah Bapa penguasa segala waktu, kami mengucap syukur kepadamu atas waktu yang indah ini, saat kami boleh berjumpa dengan anak-anak, saat boleh berjumpa dengan teman-teman, saat boleh berjumpa dengan para bunda pendamping anak, piut, pia, dan juga saat kami boleh berjumpa dengan ayah, ibu di rumah. Semoga Engkau selalu menjadi berkat
keselamatan, kesehatan jiwa raga, dan menjadikan kami subur di dalam menghayati iman Katolik kami, supaya iman kami terwujud di dalam tindakan kebenaran dan kebaikan untuk kemuliaan nama-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dan semoga anak-anak semua dan juga Bapak dan Ibu dan para bunda diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan